Hey ho Pop Gengs! Istilah surga di balik telapak kaki ibu mungkin hanya berlaku bagi spesies manusia aja ya. Soalnya kalau di kehidupan beberapa binatang, beberapa induknya malah banyak yang kelakuan gak patut ditiru. Dan inilah dia beberapa perilaku tak terduga induk hewan pada anaknya. Mari kita mulai dengan burung elang yang dinamai elang hitam, karena memang seluruh tubuhnya hanya dipenuhi bulu hitam. Burung ini tersebar luas mulai dari India, Sri Lanka hingga Asia Tenggara, Sunda Besar, Sulawesi, hingga Maluku. Nah, biasanya nih, kalau ada anak-anak yang lagi bertengkar, seorang ibulah yang paling pertama ngomel-ngomel ya sambil melerai anaknya. Tapi, burung dengan nama ilmiah Ictinettus malayensis ini malah ngebiarin anaknya kalau ada yang berkelahi. Bahkan sampai mati pun gak apa-apa. Wah. Doi dengan tenangnya nungguin siapa yang menang dari pertarungan tersebut, baru deh ngasih perawatan lebih ke anak yang menang. Tega bener ya. Ada lagi nih yang lebih tega. Pernah gak kamu mendengar tentang Pulau Christmas di Australia? Pulau yang dihuni oleh jutaan kepiting merah setiap awal musim hujan dan selalu menarik perhatian banyak orang. Bayangin aja nih, bukan 1 atau 2 ekor ya, tapi ada jutaan ekor kepiting dan berbagai jenis. Mereka ini berkumpul di sini dalam rangka bermigrasi dan akan memenuhi semua jalanan, bahkan pemerintah sampai membuatkan jalur khusus kepiting. Dan dalam perjalanan yang melelahkan itulah, beberapa induk kepiting yang udah kelaparan akan berhenti sejenak. Bukan untuk beliin anaknya makanan di warung Padang ya, melainkan menyantap bayi-bayi kepiting yang ada di sana. Wah. Udah kayak makan popcorn aja nih, Bun. Selanjutnya nih Pop Gengs, ada kelakuan induk burung pipit. Burung yang selalu menjadi musuh petani padi. Burung yang gak tahan sama cuaca dingin ini punya kebiasaan balas dendam sama anak-anak burung pipit lain yang lahir dari hasil perkawinan dari mantan pasangannya. Oh. Gak tanggung-tanggung ya, induk burung yang punya nama ilmiah Estrilldit vincas ditemukan di tempat tropis seperti di Indonesia ini gak segan ngancurin telur burung tak berdosa itu. Lalu menyerang sarang burung lain, bahkan ya sampai ngebunuh burung yang menjadi targetnya. Wah, udah kayak mama yang ngamuk ya. Selanjutnya ada hewan dengan nama ilmiah Ursus americanus alias beruang hitam. Induk beruang hitam ini ya meskipun kalau lagi sama anak-anaknya itu sering terlihat unyu-unyu banget, tapi sebenarnya dalam keadaan tertentu, jika induk beruang dalam keadaan terdesak, gak jarang dia meninggalkan beberapa anaknya dalam perjalanan dan hanya merawat yang paling kuat berjalan bersamanya. Jadi, anak yang ditinggalkan nasibnya gimana dong? Sedih deh bayanginnya. Hewan cute berikutnya adalah panda. Meskipun cute, tapi sebenarnya induk panda ini bisa dibilang kejam loh. Bagaimana tidak? Kebanyakan ibu panda tuh sekali melahirkan, anaknya yang lahir pasti kembar. Tapi terkadang hanya satu yang akan benar-benar hidup, karena ibu panda akan memilih satu anak terkuat untuk dirawat dan membiarkan bayi yang lemah mati kelaparan. Lihat deh, betapa menyebalkannya sekaligus menggemaskan sih lihat ibu panda ini menolak pelukan dari anaknya sendiri. Selain itu, ada juga nih kelakuan induk kelinci yang sebelum melahirkan, mereka akan segera membuat lubang sebagai sarang untuk calon bayi-bayinya. Tapi, pas bayinya udah lahir, induk kelinci malah ninggalin bayi-bayi itu dan sesekali kembali untuk menyusui. Gak ada tuh yang namanya pengawasan seharian penuh seperti yang biasa dilakukan ibu-ibu kita. Para bayi kelinci sejak lahir harus berjuang sendiri. Karena mungkin induknya pada sibuk bersosialita kali ya, sampai gak jarang bayinya jadi santapan predator atau bahkan jadi santapan ibu sendiri.
Dalam dunia serangga, ada juga nih yang perilakunya anjrit banget. Kumbang kubur atau kumbang sexton sesuai dengan namanya, kumbang kubur ini mengubur bangkai vertebrata kecil seperti burung dan hewan pengerat sebagai sumber makanan untuk larva calon anak mereka. Tapi yang gak sedikit dari mereka ini justru memilah anaknya sendiri dengan cara, oh my god, dibunuh untuk memastikan makanan cukup dan tersedia untuk mereka. Wah, kalau ini sih senggol dikit bacok ya bun. Tapi itu sih nggak ada apa-apanya dibanding hewan yang mirip tikus ini. Sekali seekor hamster melahirkan, mereka itu bisa melahirkan banyak banget bayi. Karena bayinya terlalu banyak, membuat sang induk jadi kekurangan gizi. Ya karena nggak bisa minum jamu kayak mama kita, induk hamster ini malah milih beberapa bayi yang akan dibiarkan hidup, lalu makan bayi lainnya untuk memulihkan kembali tenaganya. Duh, kayaknya hamster harus belajar KB juga kali ya biar nggak perlu makan bayinya lagi. Cukup dengan mencegah kehamilan aja hamster. Terus ada nih anjing laut harpa yang hanya bisa ditemukan di Samudra Atlantik Utara dan Samudra Arktik. Induk anjing laut harpa ini pada 12 hari pertama setelah melahirkan sebenarnya masih jadi ibu-ibu idaman. Mereka ini akan merawat dan melindungi bayinya seperti yang dilakukan induk hewan lainnya. Tapi setelah 12 hari, doi bakal ninggalin anaknya di belantara es sendirian untuk bertahan hidup. Syukur-syukur kalau masih bisa bertahan hidup. Nah, karena lemah, gak sedikit dari bayi anjing laut harpa ini justru jadi santapan hewan pemangsa. Bahkan ya, diburu sama manusia untuk dijadikan mantel musim dingin. Kasian banget ya nasibnya. Pengen tahu ibu yang gak bertanggung jawab lainnya? Nih, lihat nih kelakuan induk burung kuko atau yang juga sering disebut burung kedasi. Burung yang habitatnya tersebar luas dan dapat ditemukan di setiap benua kecuali Antartika ini disebut-sebut sebagai ibu yang licik kala ibu tiri. Soalnya nih, tiap habis bertelur, burung kuko tidak mau merawat anaknya sendiri. Jadi saat akan bertelur, dia ini terbang ke sarang spesies burung yang lebih kecil dan mengganti salah satu telur yang ada di sana dengan telurnya. Perilaku ini ya disebut dengan parasit indukan. Terkadang, burung pemilik sarang melakukan perlawanan dengan menyerang induk burung kuko, menjatuhkan telur kuko dari sarang, hingga bahkan menelantarkan sarangnya. Gak hanya nebeng sarang nih Pop Gengs, burung kuko juga nebeng perawatan dan pemberian makanan untuk anak-anaknya dari burung lain. Hingga bayi burung kuko bisa mandiri dan siap meninggalkan sarangnya. Kalau jadi sinetron sih ini judulnya Anakku Ternyata Bukan Anakku.